Pembaca nominasi Indonesia Awards 2023. Cak Lontong. Ini adalah malam Indonesia Award 2023 yang memberikan penghargaan kepada siapapun yang mempunyai jasa luar biasa untuk Indonesia. Dan luar biasa karena di tahun politiknya kalau kita lihat di jalan mak-mak sain kanan tiba-tiba beloknya kiri. Tahun politik banyak juga politisi seperti itu. Kasih sain kanan tiba-tiba beloknya kiri. Bicara masalah favorit, malam ini saya bisa nggak minta dibantu untuk membacakan. Kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Drama Dinasti Politik Awards, sutradara terbaik. Selamat kepada Jokowi. Produser terbaik. Selamat kepada Jokowi. Pemeran utama terbaik. Selamat kepada Gibran. Pemeran pembantu terbaik. Selamat kepada Anwar Usman. Pemeran antagonis terbaik. Selamat kepada Prabowo. Pemeran protagonis terbaik. Selamat kepada Jimmy Asidi. Selamat kepada para pemenang drama politik dinasti. Boleh tepuk tangan buat Indonesia ke depan. Saya yakin itu akan bisa terjadi. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan.
demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Terpilihnya Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024, direspon seniman Butet Kartarajasa. Butet ingin segera menyaksikan debat para kandidat. Lewat debat itu, kemampuan para kandidat bisa diuji. Masyarakat juga bisa melihat kemampuan penguasaan materi debat oleh para kandidat. Menurut Butet, debat antara Mahfud dan Gibran akan menjadi debat paling keren sepanjang sejarah Indonesia. Hal itu disampaikan Butet saat melakukan diskusi bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kawasan Jakarta Selatan. Mulanya, Butet mengaku jika dirinya memang mengharapkan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu maju di Pilpres 2024. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres atau cawapres. Penting sekali, kata Butet di lokasi. Butet juga mengaku sangat merindukan ketika nantinya Gibran berdebat dengan Mahfud. Karena saya sangat merindukan. Nanti kalau ada perdebatan, wapresnya atau cawapresnya debat. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Apik banget, ujar Butet. Butet menyebut perdebatan Mahfud dan Gibran akan menjadi debat paling keren sepanjang sejarah Indonesia. Sebab lawan debat Mahfud adalah Gibran yang baru 2 tahun namun langsung menjadi cawapres. Itu perdebatan paling keren, wapres-cawapres sepanjang sejarah Indonesia. Profesor doktor dan orang berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman, ujar Butet. Seluruh ketua umum partai politik atau parpol yang tergabung dalam KIM bersepakat mengusung Gibran cawapres Prabowo di pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden KIM untuk 2024 sampai 2029 dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, kata Prabowo di lokasi. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Saya kira itu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, ujarnya.